Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya teman-teman ya. Kembali untuk memotivasi teman-teman ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Ya, saya sambi ya teman-teman ya, karena akhir-akhir ini memang saya itu sibuk sekali ya teman-teman. Sampai beberapa minggu kemarin, beberapa minggu, 1 minggu kemarin itu nggak sempat upload video ya. Terakhir upload seminggu yang lalu ya teman-teman ya. Jadi ini mau lebaran, mau apa itu di kerjaan itu banyak sekali pekerjaannya ya, sibuk ya teman-teman ya, capek dan kurang tidur juga. Sekarang aja belum mudik ya teman-teman ya. Nah, minal aidin wal faidin ya teman-teman ya, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan-kesalahan dari saya. Semoga saja teman-teman bisa memaafkan ya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dari saya ya. Dan saya selalu doakan buat teman-teman juga untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Saya doakan juga buat teman-teman lekas membaik dan sembuh dari gangguan ini ya. Jadi saya sekedar berbagi saja ke teman-teman ya, karena ada beberapa yang perlu saya bagi ke teman-teman ya, terutama yang berhubungan dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi kemarin-kemarin ini kan sempat ada teman saya itu sakit, nggak masuk ya teman-teman ya. Jadi dia sering mengeluhkan yang namanya sakit di dada, celekit-celekit gitu ya, terus napas itu susah, dan terjadinya itu kenapa setiap malam gitu ya, sepertiga malam terbangun dan terus dada terasa ngap, keringat dingin, buat napas itu susah, terus rasanya itu sakit gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat itu saya sudah menyampaikan ke teman saya juga bahwa kamu periksa, ini ada kemungkinan kamu terkena MAH gitu ya, atau asam lambung gitu ya. Jadi lebih lebih pastinya lagi kamu periksa ke dokter. Tapi ada beberapa memang kan yang ya bisa dibilang ngeyelan gitu ya teman-teman ya. Jadi biasanya nggak seperti ini luar biasa sekali sakitnya. Ini kayaknya ada sesuatu hal yang ya dihubungkan dengan yang mistis-mistis gitu ya teman-teman, karena terjadinya sepertiga malam. Padahal untuk GERD itu kan memang sering terjadinya di sepertiga malam ketika kita sudah tidur ya, itu reflux asam lambung itu naik, nah itu bikin dada itu luar biasa sekali, dan orang pasti berpikir ada yang wah jangan-jangan ini saya mau lewat, atau mungkin saya diguna-guna, atau saya terkena santet dan lain-lain gitu. Kalau tergantung masing-masing orang itu cara berpikirnya itu seperti apa. Tapi kebanyakan ya teman-teman, ketika terjadi kondisi yang dada tiba-tiba sakit tengah malam atau sepertiga malam itu terbangun ya, biasanya itu ya karena reflux asam lambung gitu ya. Ini tidak semua, tapi itu kenapa saya bisa ngomong seperti itu, karena pengalaman saya dulu juga sama seperti itu. Setiap sepertiga malam itu saya sering terbangun, keringat dingin, ngap, buat napas susah, dadanya itu sakit seperti ditindih berapa kintal gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat itu ya, kemarin itu teman saya itu nggak masuk, sudah saya sarankan untuk ke dokter, untuk diperiksa lebih lengkapnya lagi, dicek lagi, barangkali ada sakit lain juga kan, supaya bisa segera terdeteksi gitu ya. Tetap kekeh ya teman-teman tadinya, enggak ini ada sesuatu yang lain gitu ya, gitu. Oh ya sudah, ternyata nggak bisa masuk ya teman-teman, nggak bisa masuk kerja. Akhirnya mau nggak mau kan ya, tetap harus ke dokter gitu ya. Nah, sampai ke dokter ya didiagnosanya apa teman-teman? Didiagnosa dispepsia ya. Jadi ya dispepsia itu kan seperti kita ketahui kan itu ada dua ya, fungsional dan organik gitu ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan memang banyak yang mungkin ya teman-teman ya, ini hanya pemikiran saya aja. Takutnya pemikiran saya itu tidak sama dengan teman-teman ya. Mungkin banyak orang juga yang belum pahamnya, atau belum belum teredukasi tentang beberapa penyakit yang berhubungan dengan asam lambung. Jadi sensasi yang dirasakan gitu ya. Jadi ada beberapa kan menyamakan kalau gangguan asam lambung itu ya mungkin umum ya, seperti yang lainnya, seperti kayak kena MAH gitu ya. Nanti minum obat itu tersembuh. Tapi untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, ini pemulihannya itu bertahap dan sensasinya itu luar biasa. Nah,
ini juga kadang, terjadi di, apa namanya ya, di lingkungan kita mungkin ya teman-teman ya, atau di ya pokoknya di, suatu lingkungan teman-teman masing-masing ya, biasanya kalau kita bercerita, kita itu terkena gangguan asam lambung ya. Mungkin, banyak sekali yang menyarankan, "Coba kamu minum ini, saya itu waktu minum ini itu, langsung sembuh kok, cuma beberapa hari langsung sembuh." Nah, itu ya teman-teman, tapi ketika teman-teman itu mencoba, apa namanya, apa yang disarankan, ternyata nggak sembuh-sembuh. Nah, ini teman-teman bisa amatin nih ya, eee, gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini, ya, ini memang butuh proses untuk sembuhnya, ya, tidak instan. Beda dengan MAH, ya, MAH biasa ya teman-teman. MAH kan juga termasuk gangguan lambung ya teman-teman ya. Itu biasanya minum minum obat MAH itu ya, itu selang 1 hari atau 2 hari itu udah enak lagi, udah adem lagi seperti teman saya gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kan karena ya ada beberapa makanan-makanan yang sebenarnya tidak cocok, tapi tetap dilanggar. Sudah tahu kalau habis makan itu biasanya itu bereaksi. Tapi ya yang namanya orang ya teman-teman ya mungkin karena apa namanya penasaran atau mungkin makanan itu enak ya dilanggar saja. Nah beneran kan ya teman-teman habis makan yang santan-santan gitu ya. Terus malamnya itu terjadi seperti itu dan waktu itu feeling saya itu wah pasti dispepsia nih gitu kan. Nah, setelah diperiksa ke dokter, ya memang benar dispepsia. Jadi teman-teman ini bisa bedakan nih ya, ketika teman-teman itu, apa namanya, sakitnya teman-teman, gangguan asam lambungnya teman-teman ini sudah di tahap yang seperti apa gitu ya. Kalau mungkin hanya MAH saja gitu ya, atau gangguan asam lambung saja lah, yang organik saja gitu ya, yang tahapannya masih ringan-ringan, mungkin dibantu dengan obat 1 minggu atau 2 minggu, itu bisa pulih lagi ya teman-teman ya. Bahkan kalau ketika MAH baru terdeteksi MAH gitu, ya biasa minum obat MAH yang warung itu juga biasanya sudah membaik. Tapi kondisi teman-teman nih yang sekarang sedang mengalami banyak sensasi ya, setiap hari muncul sensasi dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya, merasakan sensasi ya, itu bisa, apa namanya, dikategorikan itu gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Karena apa? Setiap ada sensasi yang muncul, kita sudah berpikirannya itu macam-macam ya, pikiran kita tegang, pikiran kita itu takut, dan disitulah ya teman-teman, itu akhirnya jadi muter-muter. Muter-muternya gimana? Ketika kita mengalami, sensasi fisik ya, pikiran kita itu terganggu. Ketika pikiran kita terganggu, itu juga memicu lagi asam lambung kita itu tidak normal lagi ya. Jadi muter-muter di situ terus. Nah, ini ya teman-teman ya, ini pengalaman saya. Jadi ketika teman-teman didiagnosa nih ya, di organiknya ya, di lambungnya kita memang misalkan di, apa namanya, USG atau mungkin endoskopi ya, ada peradangan di lambung atau apalah gitu ya teman-teman ya, itu ya ikutin arahan dari dokter. Teman-teman itu minum obat dari dokter ya. Tapi ketika teman-teman itu sudah merasa enak nih, perut itu seperti saya tidak merasakan yang perih, yang apa ya, mungkin kadang kembung, begah gitu, tapi kok sensasinya nggak berkurang-kurang. Sensasinya kok masih ada terus. Nah, ini teman-teman coba bisa amati ya. Mungkin ya teman-teman ini butuh rileks ya, butuh teman-teman itu relaksasi. Jadi ada hubungannya. Pikiran kita itu selalu tegang, was-was, takut. Jadi pikiran kita itu dalam mode yang selalu berpikir yang bahaya gitu ya, teman-teman ya. Jadinya kan tidak jadi terjadi seperti ketidakseimbangan dalam kita itu berpikir yang akhirnya ya tubuh itu merespon. Itu analisa saya ya teman-teman, tapi untuk analisa yang lebih akuratnya lagi ya tentunya di ahlinya ya teman-teman, yaitu dokter, spesialis dalam atau spesialis apa namanya yang menangani anxiety ya. Jadi untuk saya itu hanya berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu ya teman-teman. Saya amatin nih, oh iya berarti memang selalu saya setiap hari itu berpikirnya itu bahaya, 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 dan kadang selalu berpikirnya itu yang negatif-negatif. Itulah yang menyebabkan menurut saya itu lama sembuhnya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih ya, mulai sekarang ya coba amati lagi nih kondisi teman-teman, apalagi yang sudah lama sekali nih nggak sembuh-sembuh ya, coba rilekskan. Kadang kita itu memang merasa putus asa ya teman-teman, merasa putus asa karena sudah berbagai macam cara kita lakukan, tapi kenapa tidak sembuh-sembuh gitu ya. Ada juga yang saya sudah enak, saya sudah membaik, saya sudah bisa aktivitas, tapi kenapa sensasi muncul lagi, muncul lagi. Nah ini ya teman-teman ya, ini akan saya bahas nih ya sebentar ya teman-teman ya, semoga saja teman-teman bisa nangkep isinya ya. Jadi kenapa ketika kita sudah merasa sembuh ya, merasa enak, tapi muncul lagi dan kita jadi cemas lagi, memunculkan sensasi yang lain lagi.
perlu teman-teman ketahui bahwa semua sakit kalau menurut saya itu pasti ada bekasnya ya. Baik sakit apa namanya fisik maupun sakit yang lain itu pasti ada bekasnya ya. Jadi sembuh dari apa namanya gangguan ini ya, gangguan asam lambung ya, apalagi yang disertai dengan kecemasan ya pasti ada bekasnya. Bekasnya apa teman-teman ya? Jadi ketika kita mengalami apa namanya yang mungkin pusing ya, tadinya biasa ya, tapi kita itu apa mode pikiran kita itu masih yang belum apa namanya ya, belum apa belum move on gitu ya dari gangguan ini gitu ya, baru-baru membaik itu biasanya langsung modenya itu mode kembali ke seperti yang dulu. Waduh, jangan-jangan ini kayak saya dulu lagi nih, jangan-jangan ini nanti sensasinya jadi begini, jadi begini. Nah itu ya teman-teman, itu yang menyebabkan ya teman-teman, ketika teman-teman itu sudah mulai membaik, sudah mulai enak, malah muncul lagi sensasi, terus besoknya lagi muncul lagi. Aduh, kemarin saya sudah enak, saya sudah senang, saya sudah ini, sudah itu gitu. Kok sekarang muncul lagi? Nah, ini teman-teman perlu amati ya. Jadi pengalaman saya pun dulu juga sama. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya pun dulu juga seperti itu ya. Makanya jadi ketika sudah mulai membaik lagi, saya menyadarkan ke diri saya, menyadarkan ke pikiran saya bahwa setiap sakit itu pasti ada bekasnya ya teman-teman ya. Jadi ketika saya sudah merasa enak, ketika saya sudah merasa mulai membaik, saya sudah bisa aktivitas, saya kecapean dikit, tiba-tiba kok aduh rasanya kayak sempoyongan. Ya, saya wajarin aja, wajar. Ya ini bekasnya ini seperti ini. Lama-kelamaan ini nanti teman-teman itu akan terbiasa dengan kondisi seperti ini, dan lama-kelamaan teman-teman itu nanti akan terbiasa, dan teman-teman itu menganggapnya itu sesuatu hal yang biasa, dan teman-teman itu sudah tidak terganggu dengan yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita itu sudah mengalami perbaikan, sudah mengalami kita itu enak, kita sudah bisa beraktivitas, tapi teman-teman itu masih merasakan kadang muncul sensasi, yaitu anggap saja itu hanya apa bekasnya, sisa-sisanya. Jadi jangan terlalu berpikiran, waduh jangan-jangan ini kambuh lagi, jangan-jangan kumat lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman itu targetnya adalah sembuh dulu ya. Terlepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik ini kan juga apa namanya bisa saja itu kambuh. Tapi kita nggak usah berpikir kambuh dulu ya teman-teman. Kita sembuh dulu. Kita sembuh, kita bisa aktivitas, kita sudah bisa enak untuk apa namanya jalan-jalan, kita sudah bisa enak untuk makan ya. Walaupun kondisi fisik kita itu belum sepenuhnya normal lagi seperti dulu, anggap saja itu masih apa namanya ya masih bekas-bekasnya gitu ya teman-teman. Jadi kita berpikirnya selalu yang positif saja lah ya teman-teman ya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh kok, saya yakin itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak yang sudah sembuh dari gangguan ini ya teman-teman. Berbagai macam metode yang tadinya dipakai ya, metode A, B, C, D, ternyata sembuh dengan metode yang lain. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Intinya pengendalian kecemasan kita, pengendalian kekhawatiran kita ya, itu juga penting ya. Pola makan, pola hidup itu juga penting. Artinya kita berjalan beriringan, kita berjalan bareng-bareng untuk memperbaiki ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah kaget ya. Ketika teman-teman sudah mulai enak, mulai membaik, terus muncul lagi sensasi, jangan takut dulu, jangan cemas dulu. Anggap saja itu adalah sisa-sisanya ya, bekas-bekasnya. Nanti teman-teman akan terbiasa dengan kondisi seperti itu. Insya Allah nanti teman-teman itu akan semakin kuat. Kalau teman-teman semakin kuat, mentalnya semakin terasa, insya Allah ya kesembuhan akan lebih cepat. Saya yakin itu. Jadi teman-teman tetap semangat. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik ini bisa sembuh. Ya, untuk teman-teman saya selalu doakan semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.